Ya, terima kasih. Oke, jadi sambil menunggu rekan-rekan yang lain, kayaknya kebanyakan yang online sekarang, yang kemarin juga sudah offline gitu ya. Gimana? Sudah ada ide nggak tentang projectnya? Angga Mesa, sudah ada ide tentang posternya? Kalau saya sih pikirannya palingan mau mainnya di foto Pak, soalnya saya nggak begitu jago ilustrasi soalnya. Oh ya, nggak apa-apa. Baik. Ya, yang penting sudah. Tapi sih idenya udah ada. Ide maksudnya mau buat apanya sudah kebayang. Sudah Pak. Oh, ya. Tentang apa boleh di share ceritain? Kayak yang Pak bilang kemarin tuh yang tentang makan gitu Pak, tuh kayak Oh, masker gitu. iya ya, mantap mantap. Baik, baik. Oke, baik. Jadi eh, baik, selamat pagi rekan-rekan semuanya, mahasiswa semuanya. Semoga semuanya senantiasa dalam keadaan sehat gitu ya, baik mahasiswa maupun mahasiswi. Em, ada varian baru corona apa aja namanya, Omicron gitu ya. Mudah-mudahan tidak terlalu eh, berdampak besar ya bagi keberlangsungan kita dalam beraktivitas gitu. Oke, baik, di sini sudah ada 18 orang saya lihat. Mudah-mudahan bisa lebih banyak ya. Tapi nanti eh, akan saya share juga sih rekaman dari online session ini. Jadi minggu lalu kita tidak online session, jadi biar ada rehat gitu ya. Nah, sekarang kita mulai lagi online session ini. Em, Seperti biasa, hari Kamisnya offline di lab, nah Jumatnya online itu. Jadi sebenarnya kalau ada hal-hal yang di offline session itu masih belum tuntas, sebenarnya bisa dilanjutkan di online session. Dan juga online session ini fungsinya untuk rekan-rekan yang belum bisa offline gitu, offline sessionnya di hari Kamis. Baik, nah jadi sebenarnya pada online session pada pagi pagi ini temanya sih sebenarnya tema pembahasan itu tentang poster gitu ya, bagaimana mendesain poster. Nah, kebetulan ada open submission, ada bukaan gitu ya, ada peluang bagi rekan-rekan mahasiswa untuk bisa ikut mengirimkan karyanya, mengajukan karyanya untuk pameran. Nah, ini saya share dulu. Saya akan sharing pameran yang dimaksud. Oke. Oke, sudah terlihat ya di layar rekan-rekan semua? Sudah ya? Udah Pak. Ya, terima kasih. Baik, jadi saya saya ulang kembali pemaparan saya. Jadi poster ini, apa namanya, pengumuman ini, open call ini, open submission ini, itu sudah saya share juga PDF-nya, tapi baru di WhatsApp group gitu ya. Nanti saya akan sekalian buatkan penugasannya. Jadi rekan mahasiswa saya tugaskan untuk ikut mencoba mengirim submission karyanya, sekaligus juga sebagai bagian dari tugas mata kuliah komputer grafis, karena di komputer grafis juga membahas mengenai pembuatan poster. Nah, kebetulan di sini open call-nya atau open submission-nya adalah International Poster Exhibition. Jadi International Poster Exhibition itu dapat dipahami sebagai exhibition itu kan pameran. Jadi akan ada sebuah pameran yang ruang lingkupnya, skupnya itu internasional, dan yang dipamerkan adalah karya-karya poster seperti itu. Jadi International Poster Exhibition adalah pameran poster yang ruang lingkupnya internasional. Internasional dalam arti apa? Dalam arti yang pertama, pesertanya itu terdiri dari lebih dari satu negara. Jadi nanti karya-karya itu dibuat oleh perupa atau desainer, seniman, atau konten kreator dari Indonesia dan dari luar Indonesia, dari luar negeri. Seperti itu. Penyelenggara dari International Poster Exhibition ini adalah
Institut Teknologi Telkom di Purwokerto. Nah, Institut Teknologi Telkom di Purwokerto ini masih satu institusi, masih satu yayasan dengan Telkom University yang di Bandung gitu. Nah, kebetulan di sini yang penyelenggara secara spesifik panitianya itu dari desain komunikasi visual, jadi program studi desain komunikasi visual ya. Oke, jadi apa sih ini? Jadi poster temanya adalah post human gitu ya, post human. Nah, di sini sudah dijelaskan di halaman selanjutnya mengenai apa itu post human. Jadi rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi bisa membaca maksud dari post human itu dari sini, tapi bisa saya rangkum, jadi bisa saya buat semacam kesimpulan kecil bahwa intinya post human itu adalah konsep ya atau era di mana manusia itu mengalami banyak perubahan dalam aspek interaksinya, dalam aspek bagaimana cara dia beraktivitas, dan terakhir adalah aspek visualisasi tampilannya. Jadi ada 3 aspek ya yang saya bisa ambil. Yang pertama adalah tentang interaksi, bagaimana sih interaksi manusia itu berubah. Kemudian yang kedua adalah aktivitas, bagaimana cara manusia beraktivitas. Yang ketiga adalah tampilan, bagaimana tampilan manusia yang berubah, post human. Nah, post human ini terkait dengan pandemi gitu. Nah, misalnya contohnya kok interaksi itu misalnya contohnya ada sekarang yang dibatasi, misalnya seperti interaksi manusia itu, kalau katanya kan corona itu menurut penelitian dia sekarang bisa menular itu melalui udara gitu ya. Karena itu semua manusia tuh dijaga jaraknya, karena kalau bersin itu dia akan mengeluarkan droplet gitu. Nah, sebenarnya juga sudah dicegah dengan menggunakan masker gitu ya. Nah, jadi protokol-protokol kesehatan itu sebenarnya sudah ditentukan gitu ya untuk mencegah pandemi itu meluas. Nah, interaksi-interaksi seperti itu, seperti menjaga jarak, kemudian tidak bersalaman tapi menggunakan salam namaste atau om swastiastu seperti itu dengan mencakupkan tangan di dada, itu menjadi perubahan gitu ya. Jadi bagian yang berubah dalam aspek interaksi. Jadi ada Jadi ada 3 hal ya, ada interaksi, ada aktivitas, dan ada tampilan atau istilahnya bagaimana manusia itu terlihat. Lalu yang kedua, misalnya aktivitas, misalnya gini, misalnya kalau makan. Jadi banyak penelitian yang mengungkapkan bahwa banyak orang tuh terkena atau tertular virus corona ketika makan di tempat makan. Virus itu dia nempel di meja makan, kemudian ketika makan kan kita tidak pakai masker, dia terhirup virus itu, kemudian kita terpapar gitu ya. Nah, jadi ada banyak aktivitas yang berubah sejak terjadinya pandemi corona ini. Lalu misalnya aktivitas apa sih yang lain misalnya yang berubah? Pakai masker, kita selalu pakai masker. Kita kalau berkunjung ke public space kita harus scan QR code yang Peduli Lindungi untuk men-trace posisi kita di mana gitu ya. Itu sebenarnya model-model skema atau strategi dari pemerintah untuk mencegah pandemi itu meluas gitu ya. Nah, kemudian tampilan ya, seperti masker ya. Itu kan sekarang semua orang itu pakai masker di public space ya, tempat publik. Jadi kalau nggak pakai masker ya rentan terpapar dan kemudian akan menularkan ke yang lain. Nah, itu dari penampilan itu bagaimana kita sekarang
ada APD, terus ada face shield itu. Jadi ada banyak hal seperti itu. Oke, jadi di sini bisa dibaca apa sih maksudnya posthuman itu. Jadi konsepnya sebenarnya posthuman. Nah, posthuman ini juga terkait dengan futurologi gitu ya. Nah, saya coba share di sini futurologi. Apa sih futurologi itu? Oke, saya share di sini. Kalau Anda browsing gitu ya, Anda googling futurologi. Nah, futurologi itu adalah future studies. Jadi studi tentang kemungkinan atau peluang bagaimana sih dunia itu di masa depan gitu ya. Nah, di sini disampaikan sebagai future research. Jadi ada riset mengenai masa depan. Dari futurologi ini adalah systematic, interdisciplinary, and holistic study of social and technological advancements and other environmental trends, often for the purpose of exploring how people will live and work in the future. Jadi intinya futurologi ini adalah ilmu atau studi atau riset yang sifatnya sistematik, lalu interdisiplin. Jadi interdisiplin itu melibatkan lebih dari satu bidang ilmu, dan studi yang holistik. Holistik itu tidak spesifik dia, tapi dia mencakup semua hal gitu ya. Jadi semua aspek yang mempengaruhi satu isu itu di bedah, ditelaah itu, dianalisis. Nah, studinya biasanya terkait dengan sosial dan perkembangan teknologi. Jadi aspek-aspek sosial dan tentang kemajuan teknologi, dan juga isu-isu atau tren mengenai lingkungan, environmental. Biasanya tujuannya seringkali untuk mengeksplorasi bagaimana masyarakat itu hidup gitu ya, saling berinteraksi antara satu dengan yang lain, dan bagaimana mereka beraktivitas. Tapi dalam proyeksi di masa depan, kira-kira di masa depan tuh kita tuh manusia tuh seperti apa sih. Nah, kebetulan ada pandemi yang sangat mempengaruhi sekali ya peradaban, bisa dibilang ya. Itu ya sebenarnya aspek yang diulas, yang dibahas dalam poster ini. Nah, kemudian kalau Anda coba search gitu ya, Anda buka mengenai futurologi itu di image-nya, misalnya Anda googling image yang terkait dengan futurologi, sebenarnya ada banyak hal-hal menarik yang bisa Anda angkat gitu ya, terkait dengan posthuman itu. Semuanya adalah mengenai bagaimana Anda memprediksi masa depan. Jadi Anda coba bayangkan saja misalnya di masa depan tuh kayak seperti apa sih. Nah, banyak yang tidak menduga pandemi ini hadir gitu ya, sehingga merubah tatanan kehidupan manusia yang sangat radikal sih, bisa dibilang ya. Oke, di sini saya sudah share nih tentang, kalau Anda googling gitu ya, tentang futurologi itu ya. Jadi ada aspek-aspek seperti apokaliptik. Jadi banyak sekali orang memprediksi masa depan itu masa depan itu adalah dunia yang sangat suram gitu ya. Mendekati kiamat, konsep kiamat apokaliptik itu dikedepankan gitu. Nah, intinya ke futurologi ini mirip dia seperti science fiction. Nah, kalau kita lihat misalnya di konsepnya atau di artnya mengenai futurologi itu, di sini kita bisa lihat. Oke, ini saya buat sharing. Jadi di sini futurologi itu banyak sekali aspek-aspek imajinatif gitu ya, imajinatif mengenai bagaimana sih sains itu diterapkan dan mengalami kemajuan itu di masa depan. Jadi kalau di sini juga ada artnya, misalnya di sini ada kaki manusia itu, jadi bagian-bagian tubuhnya menjadi menjadi fungsi lain yang dipinjam oleh fasilitas umum, public space, misalnya seperti itu. Nah, futurologi itu sebenarnya juga dia aliran ya, jadi aliran karena dia punya konsep, punya paham, dan paham itu kemudian coba untuk dikembangkan dan divisualisasikan. Oke. Sebenarnya intinya adalah futurologi. Jadi Anda bisa
browsing gitu mengenai futurologi. Nah, kemudian mengenai posthuman, apa sih posthuman itu? Nah, posthuman kalau Anda googling lagi, di sini ada, ya kok saya pikir sih cukup sih untuk kita bisa memahami posthuman itu dari pemaparan yang langsung kita dapatkan ketika kita googling ya. Jadi posthuman is a concept originating in the fields of science fiction, futurology, contemporary art, and philosophy that means a person or entity that exists in a state beyond being human. Oke, jadi kalau kita lihat, kita baca di bagian yang dicetak tebal, a person or entity that exists in a state beyond being human. Jadi ada state, ada suatu kondisi, bisa kondisi psikis maupun fisik yang menyebabkan manusia itu dia menyadari gitu ya, berada pada tingkat kesadaran di mana sudah melampaui manusia yang dalam terminologi biologis gitu ya. Manusia dalam biologis itu kan aspeknya ada batasan-batasan, tapi kalau posthuman ini batasan-batasan itu dilabrak gitu, ditembus, sehingga ada banyak hal-hal yang melampaui kemampuan atau karakteristik manusia yang normal. Oke, jadi saya coba share di sini mengenai posthuman gitu ya. Posthuman. Kalau Anda coba aja Anda googling posthuman gitu ya. Posthuman, jadi setelah manusia gitu ya. Itu akan ada banyak sekali visualisasi yang membuat kita terinspirasi. Intinya terinspirasi dalam aspek kita mendapatkan wawasan visual yang baru gitu ya. Kalau kita memang belum pernah sebelumnya memasuki dunia atau memasuki ontologinya dari posthuman ini, memasuki apa istilahnya, istilah itu kita belum mengenal istilah itu. Ketika kita coba untuk browse, kita menelusuri, kita lihat image yang terkait dengan posthuman, jadi sebenarnya menarik. Jadi kalau ada salah satu Anda bisa lihat di sana konsep mengenai posthuman. Di sini saya sharing di antilogicalism.com. Di sini ada posthumanism. Nah, di sini ditampilkan ada evolusi manusia yang menurut teorinya Charles Darwin itu berasal dari sejenis kera gitu ya. Kemudian berevolusi menjadi Homo sapiens gitu. Nah, kemudian setelah Homo sapiens itu ada lagi wujud yang melampaui human, itu posthuman. Dan di sini digambarkan sebagai wujud yang bionik gitu ya, mesin gitu. Jadi kebanyakan paradigma manusia, wujud posthuman itu adalah wujud yang melampaui manusia, tapi banyak sekali mereduksi unsur-unsur manusiawi, kemanusiaan, gitu, humanisme. Misalnya di sini digambarkan sebagai robot. Gitu. Robot kan digambarkan tidak punya hati nurani seperti itu. Oke, nah kembali lagi ke posternya. Nah, oke, jadi posternya, poster ini ada detail dari teknisnya. Oke, Anda rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi juga bisa melihat informasi mengenai technical details ini dari PDF yang saya share di grup WhatsApp. Nanti juga akan saya share bersama dengan penugasan untuk poster ini. Jadi poster ini berukuran A2 gitu ya. A2 itu 2 kalinya ukuran A3. A3 itu 2 kalinya ukuran A4. Jadi kalau A2 di sini misalnya kalau Anda tidak mendapatkan atau tidak memahami ukuran A2, sebenarnya bisa di googling aja kan, cara paling gampang kan di googling. Atau konsepnya adalah size A2 ini adalah 2 kalinya A3. Oke. Nah, kemudian resolusinya 300 dot per inch dengan orientasi portrait. Nah, sama seperti poster-poster yang lain pada umumnya, itu orientasinya dia portrait.
Nah memang poster itu dia kebanyakan orientasinya portrait ya. Dia punya standar teknis tersendiri gitu ya. Kalau dia landscape itu kebanyakan jadi artwork dia, jadi bukan poster. Karena poster itu dia urutan membacanya dari atas ke bawah, bukan dari kiri ke kanan. Kalau landscape itu kan biasanya dia dari kiri ke kanan, jadinya dari hierarki informasinya itu dari kiri ke kanan. Bisa juga sih dari atas ke bawah, cuman space-nya itu dia tidak relevan, lebih relevan kalau dia orientasinya portrait. Jadi biasanya poster tuh portrait. Nah lalu format warnanya adalah CMYK itu CMYK gitu ya, cyan, magenta, yellow, chrome. Jadi format warna ini sudah umum digunakan biasanya di percetakan, di percetakan offset itu biasanya pasti itu CMYK ke offset. Nah percetakan digital juga secara teknologi dia masih menggunakan CMYK, walaupun sudah memungkinkan sih kita memberikan aset gambar yang RGB gitu ya. Namun kalau bisa RGB kan dia biasanya format warna yang biasa kita gunakan misalnya untuk di sosial media, untuk intinya untuk tampilan yang di layar gitu ya, layar digital. Misalnya kalau kita tidak memerlukan untuk dicetak, bisa menggunakan format RGB, red, green, blue itu merah, hijau dan biru itu dia warna digital, bukan warna analog. Nah kemudian poster must not be larger than 25 megabyte. Jadi ukuran size posternya, ukuran filenya nggak boleh lebih besar dari 25 megabyte gitu ya. Nah, 25 megabyte, jadi tidak boleh lebih besar dari 25 megabyte. Kemudian formatnya adalah PDF. Jadi formatnya PDF, bukan PSD, bukan JPEG, TIFF, PNG dan lain-lain. Jadi formatnya PDF. Nanti saya akan share pada sebentar lagi bagaimana sih caranya kita membuat file PDF dari Photoshop kan gitu ya. Jadi nanti saya akan sharing caranya. Nanti saya akan buatkan juga tutorialnya biar terdokumentasi dengan baik ya. Nanti kan di online session juga akan direkam. Jadi Anda punya dua pilihan untuk mengakses informasinya, bisa di dokumennya, tutorialnya maupun di online sessionnya. Nah nanti setelah Anda menyelesaikan poster itu akan dikirim ke email yang tersedia di sini, oke? Dengan format nama filenya seperti ini. Jadi dalam kurung kurawal ini Anda tinggal mengganti gitu ya, tapi tanpa menyertakan kurung kurawalnya. Jadi contoh seperti ini. Misalnya nama Anda, misalnya di sini ada Lucky Iksan, lalu ada underscore. Nah, judul artworknya di sini ada Visual Epica misalnya, lalu ada underscore lagi tahunnya 2021. Nah kalau kita lihat di sini tahunnya 2021, berarti kan ada peluang ketika Anda misalnya sudah punya ada karya sebelumnya gitu yang temanya serupa atau masih bisa lah terkait dengan posthuman, itu sebenarnya masih bisa sih Anda ajukan gitu. Jadi karya poster yang sudah Anda buat sebelumnya gitu misalnya, tapi ada kaitannya sama posthuman, itu bisa sih bisa disertakan, masih bisa dimodifikasi lalu kemudian diajukan sebagai karya yang temanya posthuman untuk bisa dipamerkan di pameran posthuman ini. Nah kemudian rekan-rekan mahasiswa juga wajib untuk menyertakan CV ya, CV. Jadi intinya ini semacam biografi singkat. Intinya ada nama, Anda umurnya berapa, kemudian saat ini ngapain aja, itu apa yang Anda lakukan saat ini. Misalnya sebagai mahasiswa, disampaikan saja sebagai mahasiswa. Misalnya kalau belum ada pengalaman berkarya atau berpameran, Anda bisa sampaikan. Kalau misalnya Anda sudah ada pengalaman berpameran atau Anda punya karya yang misalnya commission, itu maksudnya karya yang dalam artian karya yang dijual gitu, ada yang dalam suatu project, itu bisa disampaikan. Intinya Anda sampaikan penjelasan mengenai siapa diri Anda di biografi singkat atau CV gitu. Oke. Nah, sampai sejauh ini ada pertanyaan, silakan. Silakan kalau ada misalnya ada yang bingung gitu, apa sih ini maksudnya Pak Made ini? Atau misalnya ada yang
masih bingung di aspek tertentu, misalnya technical detailsnya, boleh silahkan disampaikan. Nah, kebayang ya. Komang Novia, halo. Hadir online Komang Novia? Saya Pak, Ya, gimana, sudah paham nggak? Ada kebayang nggak apa sih yang kita bicarakan ini? iya tentang buat poster Pak. Ya, ya itu dah. Ya, baik, itu dah. Nanti kan tentang posthuman. Jadi mengenai temanya nanti setelah saya selesai pemaparan tentang projectnya, nanti kita coba brainstorming gitu ya. Apa saja sih yang bisa kita buat gitu. Oke. Nah, silakan yang lain ada pertanyaan. Satya Dharma Laksana, Made Satya Dharma Laksana, apakah masih stay tune? Made Satya Dharma Laksana. Oke. Ya, sudah kebayang kan maksudnya? Posternya seperti apa itu? Oke, baik. George, stay tune. Ya Pak, gimana Pak? Ya, sudah mengikuti nggak gininya apa namanya online session dari awal? Sudah Pak. Sudah kebayang ya maksudnya penugasannya? Mungkin sih saya buat typographic posternya Pak. Oh iya ya, baik. Nah itu sudah gini ya, sudah mulai ada insight ya. Baik. Nah, saya lanjutkan kembali ya mengenai projectnya. Jadi sebenarnya timelinenya itu adalah mulai open submission itu mulai 1 Desember, beberapa hari yang lalu ya, 2 hari yang lalu, kemarin lusa, sampai Januari tanggal 5. Tapi kalau saya di tugas ini saya akan memberikan waktu 2 minggu gitu ya, karena nanti biasanya kan ada pur ya, maksudnya ada injury time gitu ya. Jadi saya pikir penting juga sih kita menyediakan waktu untuk apa ya istilahnya, menyiapkan karya ini dengan baik gitu. Jadi nanti dalam 2 minggu itu rekan-rekan sudah punya satu karya yang bisa kita diskusikan gitu ya. Nah, jika nanti ada memang potensial, lalu ada hal-hal yang masih bisa disempurnakan, jadi Anda masih punya waktu untuk menyempurnakan gitu. Paling nggak agar karya itu layak gitu ya, karena tidak semua karya itu akan dipamerkan. Jadi ada kuratornya, istilahnya kurator itu adalah penyeleksi gitu ya, penyeleksi. Oke, jadi nanti ada selection of works-nya, ada seleksinya dari tanggal 5 sampai tanggal 8. Kemudian tanggal 11 Januari itu ada pengumumannya, karya-karya mana saja yang masuk. Lalu Januari tanggal 31 sampai Februari tanggal 5 itu eksibisinya atau pamerannya. Nah, di sini mereka membuka peluang offline exhibition. Offline exhibition dalam artian pamerannya itu dilaksanakan atau karyanya itu akan dicetak, kemudian di display gitu ya, dipamerkan. Nah, di sini disampaikan bahwa offline exhibitionnya adalah di Satria Galeri lantai 2 DSP Building Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Jadi di kampusnya, di kampus Institut Teknologi Telkom di Purwokerto. Nah, tapi jangan khawatir karena ada online exhibitionnya juga. Nah, di sini ada di informasinya Play Store, DKV, Virtual Toure gitu ya. Nah, kalau kita lihat informasinya ada di Play Store gitu ya, berarti dia kan jadi aplikasi, jadi ada APK. Jadi saya sih kebayangnya itu akan ada sebuah aplikasi di mana kita bisa mengakses gitu ya secara virtual, bisa saja dengan model apa istilahnya kayak kamera itu. Jadi kita bisa melihat suatu ruangan 3-dimensional di mana kita sebagai first person view gitu ya. Jadi dari first person view, jadi kita bisa melihat karya-karya yang di-display di satu ruangan yang 3-dimensional, yang virtual itu. Nah, bisa juga nanti dia mungkin akan menampilkannya tidak terlalu interaktif, jadi
hanya display dan video yang di play. Tapi kalau dari konsep yang biasa disampaikan dan rekam jejak dari Institut Teknologi Telkom, saya pikir ini bakal jadi aplikasi dia. Nah, kemudian ada juga e-katalognya. Jadi katalog yang elektronik ya, mungkin PDF lah mungkin, atau EPUB mungkin, electronic publishing gitu ya. Jadi yang bisa dibuka dengan EPUB atau bisa dibuka di browser. Tapi kemungkinan besar mungkin PDF. Jadi ada katalog yang tidak dicetak gitu, dalam bentuk elektronik. Mungkin juga mereka akan menyediakan katalog yang dicetak untuk offline exhibition-nya. Nah, di sini ada legal issue. Jadi ada legal issue yang perlu kita baca agar kita tidak salah paham gitu ya. Yang pertama, karena ada offline exhibition, maka semua karya yang dicetak itu akan diarsipkan atau disimpan di Telkom Purwokerto Institute of Technology. Jadi di kampusnya. Jadi karya kita hanya mengirimkan karya digital. Kemudian mereka sebagai panitia akan mencetak untuk ditampilkan display. Jadi karya-karya terpilih ya, tidak semua karya ya. Itu kan akan ada seleksi. Nah, jadi nanti karya yang dicetak itu akan diarsipkan di kampus mereka, di kampus IT Telkom Purwokerto. Namun hak cipta, despite the copyright of the work remains with the artist or designer. Jadi copyrightnya atau hak cipta itu masih tetap di kita gitu sebagai kreator. Jadi jangan khawatir, intinya di sini di legal issue ini kita harusnya sudah dapat jaminan bahwa kita tetap memiliki copyrightnya. Jadi mereka hanya menyimpan karya yang dicetak sebagai arsip, seperti itu. Lalu yang poin kedua, the work will not be commercialized atau traded and re-exhibited outside this exhibition. Jadi karya kita itu tidak akan dikomersialisasikan, tidak akan dijual gitu ya, dan tidak akan dipamerkan kembali di luar dari pameran yang ini, pameran yang post-human ini. Nah, kecuali misalnya kalau dari artis mungkin pengen di posting di Instagramnya masing-masing, kok menurut saya sih itu hak kita ya, karena kan copyrightnya di kita juga, masih di artisnya. Tapi mereka menjamin bahwa tidak akan dijual dan tidak akan dipamerkan kembali di luar dari pameran ini. Itu yang poin kedua. Nah, poin ketiga, mereka menyampaikan bahwa we will not send the physical form of the work to the artist. Jadi mereka tidak akan mengirimkan versi fisiknya, versi cetaknya ke masing-masing artis itu. Jadi kita hanya mengirim filenya saja, soft copy-nya saja, dan yang kita dapatkan itu adalah informasi dan katalog. Jadi ada di poin 7, 8, dan 9 gitu ya. Jadi kita tidak akan menerima karya yang dicetak oleh mereka, tapi kita boleh mencetak karena kan copyrightnya masih ada di kita. Yang berhak, punya hak untuk mencetak kembali dan menjual adalah si kreatornya gitu. Nah, yang poin keempat, the works will be stored as archive ya, arsip of the Telkom Purwokerto Institute of Technology and used as research on the development of visual works in several countries involved in this exhibition. Jadi mereka juga punya kepentingan riset ya, jadi mereka membutuhkan karya-karya kita sebagai objek penelitian. Jadi semua karya yang masuk itu akan dijadikan objek penelitian gitu ya. Mungkin dalam aspek meneliti tentang konsep post-human atau futurologi seperti itu. Lalu karena karya yang datang itu kan dari berbagai negara, jadi mungkin juga mengenai bagaimana kecenderungan berkarya dari setiap negara gitu ya. Jadi itu adalah hal-hal atau aspek-aspek yang mereka butuhkan untuk penelitian mereka. Nah, kemudian yang poin kelima, all submitted works will be our right and obligation to promote them
as part of the exhibition event. Jadi mereka mengklaim gitu ya, bermaksud menyampaikan bahwa hak mereka terhadap karya itu sebatas mempromosikan. Jadi misalnya gini, misalnya ada karya rekan-rekan yang bagus gitu ya, kemudian digunakan sebagai bagian atau ilustrasi dari poster gitu. Itu mereka menganggap hal itu merupakan hak mereka dan tidak melanggar copyright dari karya yang masuk gitu, karena kan mereka menggunakan untuk materi sebagai promosi, material promosi. Nah, kemudian yang poin 6, if necessary the work will be displayed in the form of studies dari jurnal, webinars, public presentation related to the development of poster design by the Telkom Institute of Technology Purwokerto. Nah, jika mereka merasa perlu karya-karya yang masuk itu, misalnya ada karya pilihan, itu bisa ditampilkan di jurnal, mungkin scientific journal, jurnal ilmiah, bisa juga ditampilkan pada webinarsnya atau di presentasi ke publik gitu. Jadi akan menampilkan karya-karya yang masuk gitu, yang mereka pilih, yang mereka anggap relevan untuk isu yang mereka sampaikan gitu ya. Lalu yang 7, 8, dan 9 ini adalah yang akan mereka berikan ke kita yang sebagai artis atau seni atau desainernya. Yang poin ke-7, we will provide an e-catalog that will be sent after the event. Jadi mereka akan mengirimkan katalog elektroniknya, mungkin dalam bentuk PDF atau EPUB gitu ya, atau mungkin nanti SWF atau aplikasi book reader ya, atau kayak e-book reader seperti itu. Jadi intinya kita akan diberikan e-katalognya setelah event pameran, mungkin di bulan Februari. Kemudian nomor 8, we will send documentation of exhibition activities. Jadi mereka juga akan mendokumentasikan pameran yang offline-nya. Mungkin mereka dokumentasikan dalam bentuk video atau foto, dan kemudian kita akan dibagikan linknya mungkin untuk mengakses itu. Misalkan mereka punya portal khususnya, kita akan diberikan akses untuk mengakses gitu ya, untuk bisa melihat dokumentasinya. Kemudian yang poin ke-9, we will send all exhibition links to exhibitors. Jadi mereka akan mengirimkan links ya, maksudnya akses kepada eksibitor. Nah, maksudnya eksibitor itu baik dalam virtual exhibition, ada webinar, talks, shows, and workshop. Jadi nanti kalau ada eksibisi pameran virtualnya, kalau ada webinar, ada talk show, dan ada pembahasan karya, itu nanti linknya akan dikirimkan. Mungkin nanti akan dibuatkan semacam grup atau forum ya, semacam grup WhatsApp gitu misalnya, atau di Telegram atau apa. Nanti mungkin mereka akan membuatkan forum seperti itu dan akan membagikan linksnya seperti itu. Nah, di sini ada informasinya. Jadi semua ini bisa Anda lihat kembali di file PDF yang sudah saya share di WhatsApp, dan akan saya share kembali di Google Classroom gitu ya, beserta dengan dokumen penugasannya. Jadi di sini juga ada kontak personnya, kalau Anda ingin mengetahuinya langsung, informasinya dari panitia ada di sini gitu ya. Silahkan bisa di akses itu, nomor panitianya bisa Anda hubungi, coba gitu ya, pengen tahu bagaimana sih mengenai pameran ini langsung dari sumbernya gitu, karena kan saat ini dari saya saja informasinya. Oke, mudah-mudahan cukup jelas ya. Oke, mudah-mudahan cukup jelas. Nah, sekarang adalah mengenai bagaimana sih kita membuat ya, bagaimana kita memulai gitu ya. Oke, jadi yang pertama dari ide dulu, kita brainstorming ide. Nah, saya sih membayangkan dari poster itu. Jadi seperti tadi yang George sampaikan, dia akan membuat tipografi. Jadi ada tiga yang bisa Anda buat. Anda bisa buat ilustrasi, atau Anda bisa membuat
Photo manipulation. Photo manipulation itu dalam artian digital imaging. Tapi yang paling perlu diingat atau yang perlu saya tekankan adalah copyright dari foto adalah milik Anda sendiri. Jadi jangan Anda ngambil dari internet gitu. Karena kan kalau Anda misalnya ngambil dari internet itu berarti kan punya orang itu. Jadi maksudnya bagaimana sih agar foto itu masih punya karya kita sendiri, ya kita foto diri kita atau teman kita gitu. Jadi intinya kita yang memotret gitu ya. Jadi kita yang memotret atau kita terlibat dalam perwujudan foto itu yang akan kita manipulasi gitu. Jadi itu bisa, kemudian bisa juga tipografi dalam artian dalam poster itu isinya tulisan, semua tulisan, tapi dia mengandung teks. Jadi teks itu adalah pesannya. Jadi intinya di poster itu ada gambar. Jadi teks itu, tulisan itu bisa jadi gambar, ada gambar dan ada tulisan yang menjelaskan maksud gambar itu. Tidak usah dijelaskan dengan detail maksudnya apa, deskripsinya. Intinya misalnya seperti ini. Misalnya di banyak di billboard gitu ya, di billboard, di baliho itu biasanya kalau iklan rokok kan ada misalnya apa namanya, just do it, misalnya kayak Nike gitu. Jadi misalnya ada satu campaign, misalnya iklan rokok, dia punya campaign misalnya dia mengeluarkan produk baru mint gitu ya. Di sana ditampilkan beruang tutup itu dan ada daun mint. Jadi dia mengeluarkan produk rokok dengan rasa mint gitu ya. Nah di sana nanti ada tulisannya mentol, terkait dengan mentol. Dia menyampaikan tagline-nya. Jadi intinya ada tulisan yang menjelaskan gambar agar penyimak, agar kita yang melihat itu tidak kemana-mana gitu, tidak maknanya, tidak interpretasi kita biar tidak kemana-mana. Jadi intinya dijangkarkan, makanya ada anchoring namanya istilahnya. Anchoring itu berasal dari kata anchor itu artinya jangkar. Sudah di layarnya sudah kayak Photoshopnya. Sudah, Pak. Berapa? Jadi intinya dalam poster itu, jadi Anda bisa di poster itu bisa olah gitu ya, gambar yang diolah, kemudian Anda bisa melakukan digital imaging ya, foto manipulation. Tapi ini dalam artian jadi harus dicatat bahwa harus kamu sendiri. Intinya copyright punya Anda. Iya. Kita bisa juga berkarya dengan tipografi. Jadi tampilan poster itu jadi Anda bisa pakai ilustrasi dan bisa menampilkan digital imaging, bisa ilustrasi dan bisa melakukan fotografi. Oke. Nah, apa saja sih yang ditampilkan? Jadi temanya kan dia post-human. Temanya itu post-human. Dari tema post-human ini dia terkait dengan futurologi. Apa saja sih yang bisa kita sampaikan, kita bisa tampilkan sebagai pesan dalam poster kita. Yang pertama itu terkait dengan interaksi antar manusia, interaksi antar manusia.
Jadi bagaimana sih manusia itu di era post pandemi atau post pandemi? Misalnya kok bayangkan misalnya kok pandemi itu lebih parah jadinya. Jadi setelah pandemi itu lebih parah jadinya keadaannya. Jadi bahkan saya kemarin mengungkapkan bahkan orang saling menatap mata aja bisa langsung tertular gitu ya, dari mata, kontak mata saja bisa langsung tertular corona misalnya, kan gawat banget. Jadi silakan Anda mengembangkan imajinasi Anda seluas-luasnya gitu ya. Jadi bisa saja dia menuju ke arah yang buruk, bisa juga malah justru ke arah yang baik gitu. Misalnya dengan adanya pandemi ini, misalnya lingkungan hidup atau bumi itu lapisan ozon itu menjadi lebih kembali pulih, tebal seperti itu ya. Itu nanti di bidang environmental bisa sebenarnya. Jadi pertama interaksi antar manusia, yang kedua kegiatan, aktivitas. Jadi bagaimana sih sebenarnya Anda bisa menggambarkan aktivitas manusia itu dalam dalam konsep post human atau di masa depan itu seperti apa sih, karena gawatnya dunia ini gitu. Misalnya aktivitas bekerja itu dari rumah, work from home, sekolah juga hibrid misalnya paginya offline, siangnya online. Sekarang kan sudah banyak seperti itu. Kemudian aktivitas makan yang sangat dibatasi. Kemudian bagaimana manusia berbelanja gitu. Sekarang kan sudah pakai banyak aplikasi bagaimana manusia bertransaksi. Jadi tidak pakai uang fisik tapi uang e-money atau cryptocurrency itu bisa jadi jadi semacam alat transaksi. Tapi kalau mengenai kripto sih kalau di Indonesia masih tidak gini ya, masih tidak diakui sebagai alat transaksi, tapi diakui sebagai aset, bukan sebagai uang gitu ya. Jadi fungsinya bukan sebagai uang tapi sebagai aset. Nah, kemudian aktivitas yang bermain, bahkan aktivitas misalnya bercengkrama gitu ya. Jadi kita tidak bisa saling bersentuhan gitu. Bagaimana sih cara kita mengungkapkan rasa sayang kita dalam pandemi ini? Itu kan bisa saja Anda eksplorasi di aspek itu. Nah, kemudian yang ketiga itu tampilan. Nah, tampilan yang paling kentara itu di pandemi kan masker tuh merajalela, di mana orang tuh harus selalu pakai masker karena memang itu paling efektif ya untuk mencegah pandemi ya. Maksudnya cara sederhana yang efektif, jadi tidak perlu pakai APD yang beratnya sampai 30 kilo gitu ya. Jadi nggak perlu sampai pakai APD, alat pelindung badan diri gitu ya. Kita tidak perlu pakai APD tapi bisa dengan masker atau face shield, tapi lebih efektif sih masker gitu ya. Nah, tampilan, bagaimana sih mengubah tampilan manusia? Bisa saja nanti Anda melampaui itu ya. Jadi misalnya manusia tuh benar-benar badannya tuh berubah. Nah, di sini ada sebenarnya ada di mana tadi ya, di post human ini ya, seperti mesin gitu ya. Nah, di sini kalau Anda coba browsing gitu ya, kalau Anda browsing itu ada banyak sih yang menarik, kayak misalnya Alita, itu yang Battle Angel itu contohnya semacam bionic woman gitu ya, manusia bionik. Jadi ada perubahan di bentuk tubuh. Bisa saja manusia itu nanti daripada dia susah gitu, repot, mungkin dibuatkan dia penyangga gitu atau tangannya. Jadi dia lebih punya banyak tangan, dia ditambahkan tangannya seperti di sini ada posthuman condition. Di sini dicontohkan ada dia bisa melakukan banyak hal gitu ketika tangannya ada banyak gitu, kemudian dia dioperasi sehingga dia ada banyak tangan gitu, sehingga dia bisa melakukan banyak aktivitas dalam satu waktu yang bersamaan gitu. Jadi ada banyak aspek. Jadi anda mencoba berpikir tentang masa depan, kira-kira bagaimana sih proyeksi masa depan menurut Anda dengan adanya pandemi ini, bisa seperti itu. Oke. Nah, kemudian dari situ Anda juga bisa mengungkapkan mengenai yang empat ini, sebenarnya isu lingkungan gitu ya, bisa saja sih. Nah, seperti itu. Oke. Jadi saya ulang kembali
Jadi intinya Anda bisa Anda tidak harus membuat poster itu yang isinya ilustrasi gambar gitu ya. Gambar maksudnya visualisasi yang dibuat murni dari kreasi gitu ya, dari olah tangan dan imajinasi dengan menggambar gitu, menggambar baik digital maupun manual. Tapi bisa juga Anda membuatnya dengan foto, dengan aset foto. Jadi ada manipulasi foto, lalu ada digital imagingnya di sana. Tapi harus karya sendiri, fotonya, asetnya harus sendiri. Nah, misal kok Anda nyari asetnya dari internet harus dirombak habis-habisan gitu. Jadi tipsnya misalnya gini, misalnya ada satu gambar nih. Jadi misalnya saya coba contohkan ya. Misalnya ada satu gambar, misalnya pakai yang gambar ini, mana dia? Misalnya gambar yang ini. Misalnya yang ini, Anda coba buat, Anda ambil itu. Oke, jadi misalnya Anda ambil gambar dari internet itu. Jadi jangan keseluruhannya diambil gitu ya. Jangan keseluruhannya Anda gunakan, tapi Anda harus mau modifikasi. Tapi tetap saja sih sebenarnya masih ada aspek plagiarismenya. Tapi ini untuk meminimalisasi plagiarismenya gitu ya. Jadi pertama Anda jangan ambil keseluruhan, jadi bisa per parts gitu ya. Tapi belum cukup sampai di situ. Anda harus modifikasi, misalnya Anda flip dia. Jadi flip dia, kemudian Anda bisa modifikasi dengan transformasi. Misalnya diambil satu bagiannya saja. Jadi jangan Anda ambil semua bagiannya. Misalnya Anda bagian tangannya saja, misalnya kan. Anda bagian tangannya saja. Jika memang benar-benar mentok gitu ya, maksudnya benar-benar nggak punya ide gitu, jadi mungkin salah satu bagiannya saja Anda ambil gitu, tapi tetap Anda harus modifikasi. Misalnya Anda touch up gitu ya, touch up dalam artian lagi Anda olah dia gitu, kasih warna, misalnya di touch up, misalnya diberikan dia warna yang berbeda gitu, Anda ubah warnanya, Anda touch up sehingga nanti tidak terlihat dia begitu saja gitu, tapi sudah ada sentuhan dari Anda. Seperti itu sih kalau memang mentok nggak punya aset gambar gitu. Jadi ya pakai yang seperti itu, Anda ambil dari internet tapi tidak semuanya gitu. Jadi ada satu bagian kemudian Anda olah lagi, Anda touch up gitu, seperti itu. Oke. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Silahkan kalau ada pertanyaan bisa di chat juga, nggak apa-apa. Pertanyaan? Pak, nanti ini cuma pameran ya Pak ya, nggak ada lombanya? Ya cuma pameran aja, nggak ada lomba. Tapi paling nanti gini, paling ada karya terbaik aja mungkin terpilih yang bakal diekspos gitu. Tidak ada hadiah dari juara itu, cuman pameran aja. Oke Pak. Tapi kok saya sih bisa saja kok Anda ada yang masuk lolos, nanti ada kejutan dan ada surprise yang menarik. Tapi pasti disupport kok dari kampus, nanti bisa dari WK3 lah. Dari WK3 kan dari kemahasiswaan kalau misalnya berprestasi, misalnya kalau rekan-rekan ada yang berhasil masuk itu kan internasional gitu ya. Nanti saya coba dah gini follow up ya, biar ada penghargaan untuk yang bisa berhasil masuk ke internasional ini. Tapi yang pasti gini lah, kok sudah masuk aja pameran itu, kalau menurut saya udah prestasi sih. Pertama misalnya Anda bisa gunakan bukti yang e-katalog itu untuk SKP, itu bisa kalau ini. Dan sebenarnya sih yang melampaui dari itu sebenarnya ada kebanggaan dan apa ya, meningkatkan kepercayaan diri sih kalau menurut saya ya. Misal Anda sudah ikut pameran, anggap saja walaupun di Indonesia, tapi itu ruang lingkupnya internasional gitu loh, kan kebanggaan gitu, bisa nyoba ikut gitu, apalagi masuk. Nah sebenarnya kemarin waktu mata kuliah apa ya waktu itu ya, mata kuliah analisis media design ya, waktu semester yang lalu itu saya juga ngajak
mahasiswa ikut pameran ASEDAS Asia Tenggara itu ruang lingkupnya, dan mereka hampir semuanya masuk gitu, tapi memang mereka menyediakan kategori mahasiswa. Nah, kalau di sini sih belum ada sih seperti itu. Coba nanti saya tanyakan ke panitia, atau Anda mungkin mau langsung berinisiatif menanyakan, kan ada kontaknya, boleh juga. Maksudnya apakah ada kategori mahasiswa gitu. Kalau misalnya kok ada kategori mahasiswa, peluang untuk bisa ikut pameran sih menurut saya lebih besar gitu. Karena internasional kan lumayan. Ini apa ya? Anda punya rekam jejak yang bagus kalau bisa ikut di pameran internasional gitu Angga. Jadi intinya karena ini penugasan, jadi mereka jadi mau nggak mau ya kalian harus buat dan mengirim, kan karena saya tugaskan. Kalau nggak tugaskan ya berarti nggak ada nilai tugas, satu nilai tugas. Nah itu ya makanya saya buat aja, intinya nggak ada salahnya untuk mencoba, dan ini kan bagian dari tugas, jadi Anda harus membuat dan mengirim. Jadi ya harus membuat. Nah waktunya untuk pengumpulannya sih 2 minggu yang saya proyeksikan ya. Mudah-mudahan nanti dari 2 minggu itu sudah layak untuk diajukan. Tapi semuanya rekan-rekan semuanya wajib untuk mengajukan, itu dikirim ke alamat ke email yang sudah tertera. Tapi setelah pengumpulan di deadline-nya di 2 minggu gitu. Gimana kira-kira Angga udah jelas ya? Udah Pak, siap Pak, udah jelaskan itu. Ya nggak ada ruginya kok, maksudnya juga bagian dari tugas. Justru bahkan lebih apa ya, membuka peluang. Jadi misalnya kalau Ya Pak, sambil belajar juga. ya. Baik, terima kasih sudah memberikan insight gitu ya Angga. Mungkin rekan-rekan yang lain kalau ada pertanyaan bisa sampaikan lewat chat juga nggak apa-apa. Sebelum kita masuk ke gimana mempersiapkan kanvasnya gitu ya. Karena kan secara teknis itu ukuran A2, portrait, 300 dpi, CMYK itu maksudnya apa? Kalau misalnya ada rekan-rekan yang belum memahami, jadi saya juga rekam di sini di online sessionnya sekalian nanti saya praktekkan gitu ya. Gimana sih buat A2 itu? Oke, sebelum kesana kalau ada pertanyaan boleh silakan. Oke, nah kalau tidak ada, jadi saya sekarang akan mempraktekkan gimana sih kalau kita buat kanvas ukuran A2. Jadi kita lihat jadi aturannya itu poster size A2, portrait resolution 300 dpi, color format CMYK, poster must not, oh ya sama PDF. Oke, jadi sampai saya jadi PDF-nya gitu ya. Baik, bisa di sini. Jadi untuk membuat ukuran A2, kalau di Photoshop, kalau kita cari di presetnya itu di bagian international paper itu ada ukuran A. Jadi A, coba kita lihat apakah ada A2 itu. Nah ternyata di sini hanya sampai di A3. Jadi kita bisa pakai A3 karena A2 adalah 2 kali dari A2. A3. A2 itu adalah 2 kali ukuran A3. Sama juga seperti A3 itu ukurannya 2 kali dari A4. Jadi kalau kertas A4 itu Anda jejerkan jadi 2 kertas A4 itu Anda jejerkan itu sama dengan 1 A3 gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat A3 di sini kan ukurannya milimeter. Jadi terserah Anda mau pakai ukuran yang mana. Tapi pada prinsipnya kalau milimeter dia berarti misalnya ke 297 mm itu sama dengan 29,7 cm gitu ya. Kalau Anda pakai cm. Jadi di sini sebenarnya preferensi ya. Jadi Anda pengennya yang mana itu terserah, Anda bisa pilih. Nah, tadi disampaikan resolusinya 300. Resolusinya 300 dpi dan portrait. Jadi Anda buat saja tuh 300 dpi di sini resolusinya. Nanti kita ubah ukurannya jadi A2. Nah, kemudian color mode-nya ini dia color format CMYK gitu ya. Sekarang kita tinggal
ganti aja deh sama CMYK. Bisa diganti di awal atau ganti nanti. Tapi kalau saran saya Anda setnya di awal, karena kalau misalnya udah dari RGB kemudian Anda ganti CMYK itu ada beberapa warna tuh yang meleset biasanya dia. Meleset baik di layar Anda maupun setelah keluar dari cetak gitu, mesin cetak. Karena di layar kalibrasi layar Anda itu bisa berbeda sama kalibrasi layar di tempat percetakan. Jadi intinya warna pada layar monitor Anda tuh tidak sepenuhnya sama. Jadi konsep what you see is what you get itu berlaku kalau layar monitornya kalibrasinya itu sempurna gitu. Biasanya sih kalau layar-layar komputer yang Macintosh ya biasanya iMac itu biasanya baru dia punya akurasi tinggi gitu. Karena kalibrasinya sudah dia punya teknologi kalibrasi yang baik. Tapi bukan berarti kita harus pakai iMac gitu, enggak. Jadi pada prinsipnya kita set aja CMYK color. Nah, cara untuk kalau kita mau lebih tahu itu kan bisa dari ininya, dari kode warnanya. Kode warnanya itu baru akurat. Oke, kita kembali lagi sini ya. Ini color mode-nya CMYK color, kita pakai sini. Jadi kita sudah punya satu bidang A3 gitu ya. Satu bidang A3. Bidang A3 yang portrait. Nah, sini kan A3 dia. Sini dokumen size-nya 29,7 kali 42 cm. Nah, bagaimana sih dari bidang A3 ini kita jadikan A2 kan itu? Nah, prinsipnya A2 itu adalah 2 kali dari A3. Jadi sekarang kita buatkan kita perpanjang ini yang A3 nih. Kita perpanjangnya ke bagian kanan. Jadi kita extended lah istilahnya. Kita panjangin. Nah, di sini kan dia masih ada space-nya. Nah, kita klik kanan di bagian tab Windows dari satu artboard-nya ini atau satu workspace-nya ini. Kita klik kanan. Kita pilih di canvas size gitu ya. Nah, di canvas size di sini ada width, ada height, sini semua informasi terkait dengan dokumen A3-nya. Nah, di sini kita bisa pilih di bagian milimeter ini kita pilih persen. Jadi intinya karena A2 itu 2 kalinya A3, maka berarti kan dia kalau kita bilang 2 kali berarti 200% gitu. Jadi kita biarkan saja di bagian kotak yang relatif ini kosong gitu. Kemudian kita kita berikan nilai di lebar, jadi kita perlebar dia jadi 200%. Nah, namun Anda perlu perhatikan di bagian anchor itu Anda berikan ruang yang lebih di bagian kanan gitu ya. Nah, di sini untuk extendednya, jadi ada sisi extension itu nanti akan Anda muncul di bagian kanan. Nah, kemudian Anda bisa pilih canvas extension color. Di sini ada pilihannya, ada white, foreground, background. Maksudnya foreground, background tuh di sini nih. Ini foreground, ini background. Tuh. Nah, Anda pilih white saja sih, biar lebih enak gitu ya. Jadi sebenarnya ada banyak gray, ada order, jadi bebas kok order. Anda pilih warnanya di color pickers-nya. Jadi pakai yang white saja. Pakai yang white saja. Oke, jadi di sini tadi ya width-nya, lebarnya Anda buat 200%. Dengan pemahaman bahwa Anda akan memperlebar bagian kanan, sisi bagian kanan. Cuma bisa saja sisi bagian kiri, misalnya Anda taruh di sini bisa jadi lebarnya ke kiri dia. Intinya Anda buat Anda tempatkan titik anchor ini dia di bagian sisi paling kiri atau paling kanan sehingga menyisakan satu bidang sisa tempat yang kita menyediakan ruang untuk extension itu. Nah, kalau misalnya lebih kecil dari 100, jadi arah panahnya berbeda, dia malah menciut jadinya dia gitu. Nah, di sini udah melebar ini. Oke. Nah, jadi kita sudah punya ini A2. Ini ukuran A2. Di sini dia ukuran A2 itu 59,4 kali 42. Tapi ini dia orientasinya masih landscape gitu ya. Karena kalau kita lihat tadi di posternya dia portrait ya, poster size A2 portrait resolution 300 dpi. Jadi kita buat jadi portrait.
Nah, di sini kan sudah CMYK 8 bit, tapi dia masih landscape. Jadi kita buat jadi portrait ya, kita cara paling sederhananya kita rotasi saja. Misalnya 90 derajat clockwise atau 90 derajat counter clockwise sama saja kalau dia putih gitu ya, kalau plain. Jadi kita 90 derajat clockwise saja. Nah, kita sudah punya A2, ukuran A2, CMYK, color formatnya, dan portrait. Jadi orientasinya portrait. Sini dia 42 kali 59,4. Sini adalah kertas bidang kanvas A2. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Silahkan, ada yang masih belum bingung atau belum memahami, bisa ditanyakan. Halo? Oke, baik. Jika tidak, saya lanjutkan ya. Oke, jadi misalnya di sini kita udah punya ada bidang gitu ya. Nah, selanjutnya Anda tentukan bleed gitu ya, bleed. Nah, di sini ada satuannya cm, ada milimeter, jadi Anda bisa pakai yang cm misalnya. Nah, Anda tentukan bleed itu 3 cm, 3 cm di atas, 3 cm di bawah. Nah, caranya Anda bisa pilih view, lalu pilih new guide. Nah, di sini Anda pilih misalnya bagian vertikal, Anda pilih saja 3 cm aja biar paling aman. Nah, di sini akan ada muncul 3 cm di bagian vertikal, lalu Anda tambahkan juga 3 cm di horizontal gitu ya. Nah, di sini Anda sudah punya ada 3 cm dari atas dan 3 cm dari kiri. Nah, untuk yang bagian kanan dan bagian bawah ini, kalau Anda punya cara gitu ya, cara yang lebih bagus, coba tolong di share juga ya. Tapi kalau saat ini sih kita pakai manual saja gitu. Misalnya di sini dia lebarnya 42 gitu ya. Kalau kita kurangi 3, berarti kan 39 dia. Jadi kita 39, kalau kita dapat 39 misalnya, kurang lebih lah gini ya. 39 misalnya 39,6 gitu ya. Nah, misalnya seperti itu. Di sini udah 3 cm di sebelah kanan, lalu misalnya di bawahnya dia 59,4 gitu ya. Misalnya dikurangi 3 berarti 56,4. Nah, misalnya kurang lebih seperti itu. Jadi kita sudah punya bleed atau area yang tidak boleh kita isikan gambar atau informasi yang penting gitu ya, karena nanti bisa jadi kepotong gitu. Jadi saran saya biasakan gunakan bleed gitu ya. Makanya kalau misalnya Anda buat makalah gitu ya, kan ada bleed juga sebenarnya. Kayak ada misalnya 4 cm di kiri, 3 cm di atas, 3 cm itu di atas sama kanan, 4 cm di kiri, misalnya 3 cm di bawah, misalnya atas, kanan, bawah itu dia 3 cm, 4 cm itu di bagian kiri, karena nanti kan akan dijilid gitu, jadi ada space untuk jilid. Nah, sama seperti poster, tapi kalau poster lebih sederhana aja karena dia kan tidak ada jilid, jadi tidak ada space yang dihabiskan untuk jilid, tapi bisa jadi terpotong, itu bisa jadi. Tapi untuk membiasakan kita untuk menyediakan space itu, jadi selalu jalani langkah ini, jadi membuat bleed gitu ya, membuat area lebihan itu, area lelehan. Bleed ini bukan bermaksud Anda membuat bingkai gitu ya, tapi maksudnya adalah memberikan panduan area. Jadi area yang aman itu adalah di dalam bleed ini, jadi bukan di bagian area bleed ini. Jadi kalau ada teks dia keluar itu di area ini, bisa jadi dia kepotong. Nah, ini juga sebenarnya semacam kebiasaan untuk layouting gitu ya. Jadi Anda mulai dari bleed, kemudian baru Anda bagi bidang di tengah, bidang di dalam gitu. Oke. Nah, kemudian misalnya Anda
masukkan yang tadi. Oke, jadi misalnya Anda gunakan misalnya ini gambarnya. Jadi poster itu biasanya kan dia ada teks. Nah, misalnya di sini ada poster. Buat touch up. Tapi jangan tiru seperti ini kan saya langsung ngambil ya, jadi Anda nanti harus ada pengolahan di sini. Tidak boleh langsung ngambil dari itu. Nanti ada teksnya misalnya bio. Jadi bisa diatur seperti ini. Ya. Oke, ya, nah sudah misalnya Anda udah buat ada posternya gitu. Ini contoh yang tidak untuk ditiru ya, maksudnya intinya ada gambar dan ada teks yang menjelaskan itu. Nah, kemudian bagaimana sih caranya agar dia jadi PDF kan gitu. Jadi kita ke Photoshop, di sini ada file. Jadi ada cara di Photoshop untuk kita bisa mengubah file yang kita buat jadi PDF. Jadi kita pilih di file, automate, terus PDF presentation. Nah, sini kan add-nya ini.
Jadi yang sedang terbuka ini pastikan dulu yang mana sih yang terbuka gitu. Ya, Untitled 3 gitu ya. Ini judulnya Untitled 3. Jadi Anda pastikan Untitled 3 gitu. Kemudian Anda pilih File, Automate, PDF Presentation, Add Open Files. Untitled 3 atau Anda bisa browse, Anda bisa cari, ada jadikan satu di sini jadi PDF bisa. Anda tinggal di save. Wah, ini. Nah, di sini misalnya project poster, jadi Anda kasih nama. Nah, kita tinggal save. Nah, di sini ada PDF presetnya, gunakan saja yang high quality print. Nanti kita lihat berapa size filenya gitu ya. Nah, kita lihat apakah dia 25 mega atau kurang gitu. Nah, ini karena size-nya besar, dia A2, jadi lumayan proses rendernya lumayan lama. Nah, udah jadi. Nah, di sini udah ada PDF-nya. Jadi kita lihat ukurannya berapa. Oh, ternyata cuma 8 mega. Berarti kan sudah memenuhi syarat kurang dari 25 MB. Jadi sudah ada PDF dengan ukuran 8759 KB. Nah, itu berarti 8,7 mega gitu ya. Ini sudah kita punya PDF files. Di sini kita buka, di sini dibukanya di Microsoft Edge. Dia lagi memproses. Nah, ini sudah kita dapatkan PDF dari poster kita. Udah terlihat ya di layar ya? Udah terlihat ya di layarnya? Tapi nanti kan saya rekam. Ya, itu udah ada jadi PDF-nya gitu. Jadi prosesnya seperti itu tadi jadi pertama lihat dulu filenya kan yang mana. Misalnya sini Anda bekerja di Photoshop nih PSD. Misalnya Untitled 3. Jadi ketika dia terbuka gitu ya. Jadi kalau Anda pilih Automate, di sini PDF Presentation, di sini kalau ada Add Open Files, ini kalau dicentang dia akan ada membuka semua file yang Anda buka di sini. Tapi kalau misalnya ditutup yang lain-lainnya, misalnya yang Untitled 2 ini ditutup, Untitled 1-nya ditutup, Untitled 1 kopinya ditutup. Nanti ke file Automate, di PDF Presentation, di Add Open Files yang cuma satu dia ada gitu. Itu nanti tinggal di save. Kemudian Anda pilih di mau nyimpan di mana, misalnya di sini. Nanti di sini pilih yang ada PDF preset, ya high quality karena ada pilihan yang lain kan, pilih high quality print. Kemudian sini compatibility-nya Adobe yang paling kecil aja, Adobe 5 aja, PDF 5, Adobe Acrobat 5 untuk PDF, compression-nya nggak usah, biarin aja di sini. Sebenarnya masih bisa dikompres sih sebenarnya dia. Jadi kalau mau tapi nanti takutnya kan turun deh kualitasnya, jadi biarkan saja di versi defaultnya. Tapi kalau ada compression di cubic downsampling tuh misalnya 300 pixel per inch saja pakai, for image above 450 pixel per inch, compression JPEG, image quality-nya maksimum, jadi paling maksimum aja. Karena kan juga setelah kita cek tadi dia hanya 8 mega ini. Jadi dia kurang dari 25 mega, sedangkan yang disyaratkan adalah harus kurang dari 25 megabyte seperti itu. Oke, kalau dari saya sih cukup seperti itu ya. Mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan mahasiswa, mungkin ada yang kurang jelas atau ada yang belum mengerti, belum dipahami, itu silakan. Oke, jadi nanti kalau rekan-rekan terlewat atau misalnya kok sambil mengerjakan sesuatu gitu ya pada online session ini,
Silahkan nanti bisa disaksikan rekamannya. Jadi habis online session ini saya proses dulu, saya render, nanti saya upload di Google Classroom gitu ya. Oke, baik, jika tidak ada pertanyaan, saya akhiri online session pada pagi hari ini. Paling lambat kok tidak hari ini, mungkin besok saya upload di Google Classroom. Jadi 2 minggu ke depan kita fokus di project poster untuk pameran Posthuman ini. Jadi seminggu ke depan itu untuk sketsanya, dan setelah sketsa Anda mengumpulkan yang full color gitu ya. Dari situ kan bisa kita evaluasi bersama, kita bisa diskusikan misalnya kalau ada hal yang perlu diperbaiki atau disempurnakan agar ada waktu lagi. Oke, baik, terima kasih rekan-rekan mahasiswa atas waktu yang sudah diluangkan. Semoga rekan-rekan mahasiswa semuanya sehat, tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Semoga nanti kita semua selamat ya sampai akhir semester ini. Mudah-mudahan juga rekan-rekan mahasiswa mendapatkan hal penting ya dari mata kuliah ini. Misalnya dari pameran ini Anda punya portofolio karya poster yang baik, Anda kemarin juga punya portofolio karya kartu nama, Anda mengalami beberapa contoh kasus itu dalam misalnya kayak di UTS itu. Jadi misalnya kalau tampilan gambar seperti itu gimana sih caranya? Jadi mudah-mudahan di akhir semester nanti Anda ada tambahan wawasan lah, ilmuwan juga, ilmu pengalaman gitu ya, pengalaman berkarya. Oke, baik, terima kasih atas waktunya yang sudah diluangkan. Semoga semua rekan-rekan senantiasa sehat, tetap patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa di pertemuan offline dan online minggu depan. Selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Terima kasih Pak. Pak, terima kasih. Pagi, Pak.